teman-teman yang udah join live kita ini, silakan kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman frater ini. Ada 3 orang. Ya, langsung aja tanya jawab di kolom komentar, nanti akan dibacakan ya. Kalau mau lihat keseruan debatnya, silahkan lihat live sebelumnya. Kalau mau lihat keseruan debat dan pengetahuan-pengetahuan yang sudah diberikan oleh para frater, itu ada di live sebelumnya. Jadi sekarang untuk yang sesi kedua, itu adalah sesi tanya jawab dari kalian yang akan kita bacakan untuk para frater. Jadi kita masih menunggu tanya jawab dari kalian, oke? Pertanyaan. langsung aja tulis di kolom komentar. Sebenarnya saya udah bertanya sebelumnya ke Pak di media sosial saya, waktu itu Friendster, udah 10 tahun yang lalu. Udah lama banget kayaknya. Jemput. Pertanyaan kepada para frater ini ya. Frat, sebenarnya studinya susah nggak sih kalau buat jadi romo itu? Nah. Belajarnya susah nggak sih? Apa kayak belajar umum pada Pertanyaannya gimana studinya sama, ya biasa-biasa aja kayak kuliah yang lain. IPK gua nggak nyampe 4 sih, tapi ya di atas 3. Berarti paling tidak cocok lah untuk kalian semua, bisa sebenarnya sanggup juga. Jadi mau jadi calon imam kayak Hugo, jadi daripada nunggu-nunggu kelamaan, ya kalau memang lu nggak menemukan kepenuhan, ya coba cari jalan lain, mungkin ada di tempat lain. Studi sih ya. Kalau saya malah bersyukur di seminari bisa belajar metode, misalnya sebetulnya kalau saya merasa belajar itu yang penting ada waktu dan meja. Ini ada apa? Diklik bro. Ini. Ada punya dulu. Ya, ada. Sensor tadi sensor. Maaf. Ada sensor. Mohon maaf. Santuy. Ya. Kalau saya malah ketika di seminari menengah Wacana Bakti ya, ketika dijadwalkan ada jam belajar jam 8 malam gitu sampai jam 10 katakanlah, lalu ada waktu, ada meja, ada teman-teman, itu jadi mudah sih. Jadi lebih mudah studi di seminari malah ya. Frater Salto merasakan hal itu. Ya mungkin ada pertanyaan dari komentar nih. Ada nih pertanyaan nih dari komentar, udah ada masuk nih. Dari Yuka. Ada pertanyaan dari Yuka. Dalam Islam, Yesus itu Nabi Isa. Dalam Nasrani itu Tuhan kita. Nah, pertanyaannya, jadi Yesus itu Nabi apa Tuhan? Gitu. Ini berdasar dari Yuka. Oke. Gimana para frater untuk menjawab pertanyaan ini? Ini di luar konteks. Ini harus kuliah Kristologi 4 SKS untuk menjawab ini ya. Iya benar ya. Ini dalam masalah penafsiran sendiri ya. Masalah penafsiran di dalam agama, dan memang disitulah terjadinya perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain. Yang mungkin sumbernya bisa sama, tetapi yang beda adalah penafsiran di masing-masing agamanya. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain atau Hugo mau menyampaikan pertanyaan? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya dari dulu ya, dari zaman saya main Twitter. Masih ada ya Twitter? Twitter masih ada. Oh ya, Twitter masih ada. Kenapa sih kayak kita kayak sekolah yang tadi saya bilang ya, SMA tuh mesti 4 tahun. Kan sekolah biasa 3 tahun. Kenapa nggak 3 tahun aja? Setahun tuh buat apa sih, kayak sia-sia aja gitu waktunya. Tahun di awal, tahun di akhir. Matrikulasi sih ya. SMA tuh mengantar. Dan seminaris tuh mereka rankingnya bagus-bagus di SMA karena pada saya di tahun duluan udah punya persiapan untuk nggak tahu ya teman-teman, Salto sama Peter pasti punya pengalaman yang berbeda, tapi kalau saya pribadi kenapa diberikan 1 tahun, misalnya di Wacana Bakti kan SMA normalnya 3 tahun, tapi kenapa bisa ada 1 tahun? Menurutku itu hanya sebagai pengantar, dan kalau tanda kutip itu sebagai ini sih,
sebelum kita memasuki dunia yang lebih real dalam tanda kutip, kita harus ditempa dulu karakternya gitu. Supaya ketika kita masuk ke dunia pendidikan lebih lanjut itu nggak kaget gitu. Kita punya karakter lebih dulu dengan kualitas yang lebih mumpuni. Itu kenapa kalau di SMA normalnya para seminaris itu punya predikat baik atau ranking yang bagus. Menguasai Prater kira itu karena tempaan karakter dulu sama 1 tahun. Karena selama 1 tahun itu bukan berarti kita nganggur dan nggak mendapatkan pendidikan, kita bahkan justru dapat banyak pendidikan, orkestra, pendidikan karakter, psikologi, kitab suci, dan itu nggak pernah didapat dengan anak-anak muda yang di luar sana. Berarti 1 tahun itu 1 tahun itu khusus ya, dikhususkan ya berarti ya. Khusus. Ada lagi nih pertanyaan lagi nih. Ayo nih, mana nih? Ayo, mana nih? Siapa lagi yang mau nanya? Dari Wilson Gregorius. Siapa aja sih calon Romo dari Santo Albertus? Waduh. Ini kayak salah satu kandidat yang terlihat ya. Kandidat terlihat nih Google. Enggak. Anda dulu dari Anda. Jangan yang dari saya. Yang saat ini sedang live semua kan? Calon Romonya yang saat ini sedang live semua kan? Gimana maksudnya? Ya ini termasuk. Enggak ini dong. ini bukan yang saya. ada di Ini pertanyaannya untuk siapa ya? Untuk Santo Albertus. Kalau yang paling di seminari tinggi yang Santo Yohanes Paulus kedua ada 5 itu. Ya. Ada 5. Ada 5 frater. Ada 5 frater ya. Terus Frater Peter, Frater Noel, Frater Christopher dengan Frater Pino. Frater Pino ya, Frater Pino. 5 frater, tapi untuk seminaris masih banyak sekali. Iya. Dan tidak bisa disebutkan satu persatu karena saking banyak. Nanti durasinya habis. Iya, udah. Bisa sampai Pertanyaan lain? jam 11. Ada Ada lagi. Dari Christina Mendy. Saat kapan sih kalian masing-masing punya keyakinan? Oh iya, ini panggilan hidup saya untuk menjadi pastor. Saya kapan? Ayo, saya kapan? Bukan saya. Ini mereka. Kapan? Mereka. Gimana nih? Saat kapan nih? Kayak terpanggil nih. Oh, iya nih. Ini saya yakin bahwa saya terpanggil untuk. Kalau Mendy Bukan mantan kan, bukan? Aduh, mantan teman saya satu angkatan satu kelas di Strada. Oh, iya. Kenapa batuk ya? Batu. Hah? Batuk. Makanya dong. Iklan ya? Udah ada iklan kita. Belum. Silakan dijawab. Yakin. Kalau ini kan, ya ini kan pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Iya. Jadi saya cerita pengalaman saya. Kadang orang bertanya gimana sih Fred, lu tahu kayak gitu? Kalau lu tuh punya panggilan atau dipanggil. Jadi panggilan tuh teman-teman dari pengalaman yang sangat nyata ya, dari keseharian. Saya dulu waktu saya kelas 6 SD itu frater itu komuni pertama ya. Waktu itu saya masih tinggal di Santa Clara, wilayah Santa Clara. Iya. Lalu pas komuni itu kan ada ujian ya, di akhir ada ujian akhir. Nah di Lala itu pas ujian itu saya kok dapat nilai yang paling bagus gitu. Kalau nilai paling bagus, kemudian dipilihlah menjadi lektor pada saat komuni pertama itu. Pada saat komuni pertama, sehingga khusus membacakan sabda Tuhan pada saat itu. Nah setelah komuni pertama itu datanglah umat lingkungan ke rumah memberikan selamat, membawa salib, kitab suci dan sebagainya. Lalu mulai memuji, oh bagus ya tadi bacanya, jadi Romo bisa nih. Nah itu untuk anak-anak itu membekas tersapa. Itu saya waktu SD itu teman-teman. Oh itu bukan panggilan berarti ya? Kalau- Doktrin. Itu panggilannya. Oh itu panggilan. itu Itu Oh, baru iya. mulai. Itu baru mulai. Ketika dia yakinnya nih Dari- sebentar lagi. Oh ya. Gimana? Kalau ditelusuri, bahkan ketika saya masuk seminari kemarin itu saya retret agung di Giri Sonta selama 1 bulan. 1 bulan silensium manyum, nggak boleh ngomong, nggak boleh buka handphone dan sebagainya.
pada saat itu saya merenungkan masa kanak-kanak Frater. Bahkan sebelum kanak-kanak, maksudnya waktu Frater tuh masih di dalam kandungan gitu ya. Rupa-rupanya waktu mama Frater dalam kandungan itu mama pernah sakit ya, jalan ke gereja di Santo Lukas di Sunter, kemudian lemas gitu, lalu ditolong oleh seorang Romo. Waktu itu Romonya masih Romo bule teman-teman. Romo bule. Nah ketika si Umar sadarkan diri, tersentuh oleh kebaikan hati Romo itu. Kemudian pada hari Minggu gitu ikut merayakan Ekaristi, lalu melihat sosok imam mempersembahkan misa untuk umat. Nah, mama yang sedang mengandung saya itu mungkin pegang-pegang perutnya lalu berdoa ternyata. Mama berdoa, semoga ada kayak aku gitu ya, yang kelak menjadi Romo seperti itu. Kita sama-sama tahu dong bahwa seorang ibu ya, dan kalau Tuhan sudah memilih berdasarkan misteri kehendaknya ya bisa saja. Dan yakin itu karena sepanjang perjalanan ini kehidupan pribadi atau apapun karunia yang Tuhan berikan pada saya itu bertumbuh dan berbuah. Bahkan saya merasakan kebahagiaan yang sedemikian dalam. Wah, luar biasa. Terima kasih. Pengalaman pribadi yang amat dalam ya. Si Mendy, ini masih jawab pertanyaan si Mendy ya? Iya. Ya boleh. Boleh. Dia Oke, tadi yakinkan ada yang lain. bahwa ini jalan panggilan. Gua baru mulai meyakinkan setelah ada kejadian bahwa Tuhan benar-benar bekerja walau dengan tangan yang tak terlihat. Jadi ketika itu nyokap gua sakit, gua udah bingung sekali mau ngapain, mau keluar sih, mau bantu, mau segala macam, tapi ternyata Tuhan tuh memang bekerja dengan caranya dan pada waktunya. Jadi gua langsung merasa benar-benar dibantu dan ditolong. Buat gua itu udah salah satu jawaban terbaik untuk gua membalas cintanya dia terhadap gua sendiri sih, terhadap keluarga terutama. Itu. Wah, Kalau Wis, gitu ya. oke. Ada lagi nih pertanyaan lain. Tunggu. Wah, Rocky tunggu. mungkin mau jawab. Frater Rogi mungkin mau menjawab dari pertanyaan pengalaman yang pribadinya. tadi dari Cimendi. belum yakin. belum yakin. Belum yakin. Apa Frater Rogi belum yakin? Aku nunggu gue yakin dulu baru aku. Waduh. Saya yakin kalau saya tidak bisa. Berarti yakin. Frater Rocky gimana, Frater Rocky? Pertanyaan lain? Oh, aku ya nggak ada titik tertentu ketika terpanggil ini panggilan itu atau bukan sih. Tapi yang pasti panggilan itu muncul karena Frater itu latar belakangnya tinggal di panti asuhan dulu. Frater merasa hidup Frater itu udah dibaikin buat sama Tuhan, dan hingga suatu ketika Frater mengatakan, Tuhan, gak ada lagi yang bisa aku berikan kepadamu, hanya diriku yang gak sempurna ini yang bisa aku berikan. Aku mau menjadi pelayan, gitu sih. Wah. Jadi ingin membalas pemberian Tuhan. Sama tadi Ya kebaikan. meskipun gak akan pernah sampai, tetapi ya aku yakin Tuhan pasti menuntun dengan segala cintanya. Wah, biasa. Waduh, Biasa. lope-lope. Si lope-lope.